Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Syukron, seorang siswa SMA yang aktif dalam ekstrakurikuler karate, terlalu lelah setelah latihan intensif hingga menjelang maghrib. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di sudut aula sekolah, tempat latihan mereka berlangsung. Tanpa sadar, ia tertidur. Teman-temannya mengira ia sudah pulang lebih dulu, sehingga mereka meninggalkannya sendirian di aula yang mulai gelap. Ketika Syukron terbangun di tengah malam, ia mendapati suasana sekolah yang sunyi dan mencekam. Namun, ia tidak sendirian. Makhluk-makhluk tak kasat mata mulai mempermainkannya, menciptakan teror panjang hingga fajar tiba. Hawa sore yang mulai mendingin menyelimuti halaman sekolah. Langit berwarna jingga keemasan, tanda matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Suasana di sekitar bangunan sekolah mulai sepi, hanya menyisakan beberapa siswa yang masih sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler mereka. Di dalam aula sekolah yang luas, suara napas berat dan hentakan kaki memenuhi ruangan. 1, 2, 3. Ha! Teriakan para anggota ekstrakurikuler karate menggema, dipimpin oleh pelatih mereka, Pak Darman, seorang pria parubaya dengan tubuh tegap dan ekspresi tegas. Ia berdiri di depan aula, memperhatikan setiap gerakan anak-anak didiknya dengan tatapan tajam. Di antara para siswa yang berlatih keras, Syukron, seorang siswa kelas 11, berdiri di barisan tengah dengan keringat bercucuran di wajahnya. Tubuhnya sudah hampir mencapai batasnya, tapi ia tetap berusaha mengikuti gerakan demi gerakan dengan fokus penuh. Hari ini latihan terasa lebih berat dari biasanya. Pak Darman baru saja mengumumkan bahwa dalam 2 minggu ke depan, sekolah akan mengirim tim karate mereka ke sebuah turnamen antar SMA. Karena itu, ia meningkatkan porsi latihan, menuntut mereka untuk lebih disiplin dan kuat dalam teknik serta stamina. Jangan kendur, pukul lebih kuat. Suara lantang Pak Darman menggema. Buk, buk. Syukron merasakan otot lengannya mulai menegang saat ia terus melakukan pukulan dan tendangan dengan tenaga penuh. Napasnya mulai tersengal, tapi ia tahu bahwa mengeluh tidak akan membantunya menjadi lebih baik. Latihan berlangsung lebih lama dari biasanya. Jam menunjukkan hampir pukul 6 sore, tetapi mereka masih terus melakukan gerakan bertahan dan menyerang secara bergantian. Setelah beberapa kali mengulangi kombinasi gerakan yang melelahkan, akhirnya Pak Darman memberi aba-aba. Baik, cukup untuk hari ini. Semua bisa pulang, tapi jangan lupa pemanasan dan pendinginan dulu. Suara hembusan napas lega terdengar dari para siswa. Beberapa dari mereka langsung duduk di lantai, mencoba mengatur napas dan melemaskan otot-otot yang tegang. Syukron mengesekkan tangannya ke dahi, menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Otot kakinya terasa pegal luar biasa, dan tubuhnya terasa seperti dihantam oleh pukulan berat berkali-kali. Sambil berdiri, ia memutar-mutar lehernya yang kaku. Gila, latihan hari ini berat banget. Gumam Syukron kepada teman di sebelahnya, Reza. Reza tertawa kecil, meski ekspresinya sama lelahnya. Ya iyalah, kita mau turnamen, bro. Kalau nggak keras, kapan majunya? Syukron hanya mengangguk lemah. Ia ingin menjawab, tapi rasa letih membuatnya malas bicara. Teman-temannya mulai membereskan barang-barang mereka, memasukkan seragam latihan ke dalam tas, lalu beranjak keluar aula menuju gerbang sekolah. Namun, Syukron merasa tubuhnya masih sangat lelah. Alih-alih langsung pulang, ia memilih untuk duduk bersandar di sudut aula, tepat di dekat tumpukan kursi lipat. Ia menarik napas panjang dan menatap langit-langit aula yang mulai redup. Istirahat sebentar, habis itu pulang, pikirnya dalam hati. Namun, kelelahan benar-benar menguasai tubuhnya. Matanya terasa berat, kelopak matanya bergetar, tubuhnya perlahan merosot ke bawah. Dan sebelum ia sadar, ia tertidur. Beberapa menit berlalu. Di luar aula, Reza dan beberapa teman lainnya berjalan menuju gerbang sekolah. Mereka berbicara ringan tentang latihan tadi dan strategi yang harus mereka gunakan di turnamen nanti. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa Syukron masih ada di dalam aula.
Semua mengira bahwa ia sudah lebih dulu pulang tanpa berpamitan. Pak Darman juga sudah pergi lebih awal setelah memastikan aula dalam keadaan rapi. Ketika pintu aula akhirnya ditutup dan dikunci, Syukron masih tertidur lelap di sudut ruangan. Langit di luar semakin gelap. Sekolah kini hampir sepenuhnya sepi. Hanya ada beberapa lampu redup yang masih menyala di koridor, dan satpam yang berkeliling di sekitar gerbang. Namun, di dalam aula yang luas itu, Syukron tertinggal sendirian. Jam terus berdetak. Sekarang sudah hampir tengah malam. Di dalam aula yang gelap dan sunyi, tubuh Syukron masih terbaring di sudut ruangan. Namun, tanpa ia sadari, sesuatu mulai berubah. Udara di dalam aula menjadi lebih dingin. Angin berhembus pelan, meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat. Di sudut lain aula, tumpukan kursi lipat bergerak sedikit, bergeser dengan suara pelan. Syukron masih belum sadar. Namun, di luar aula, seseorang atau sesuatu tampak berdiri di balik jendela yang mengarah ke lapangan sekolah. Sosoknya samar, hampir seperti bayangan, tapi sepasang matanya menyala merah di tengah kegelapan. Ia mengawasi Syukron yang tertidur. Dan malam ini, Syukron tidak sendirian lagi. Suasana terasa sunyi, begitu sunyi hingga suara napas sendiri terdengar bergema di ruangan yang luas. Syukron perlahan membuka matanya. Dalam kesadarannya yang masih setengah terjaga, ia merasa seperti berada di kamarnya sendiri. Langit-langit berwarna putih, suasana hening, dan udara yang dingin. Pasti AC kamar masih menyala, pikirnya, mengusap wajah dengan malas. Tapi, ada sesuatu yang terasa aneh. Ia merasa lantai di bawahnya terlalu keras untuk sebuah kasur. Dan anehnya lagi, tubuhnya terasa dingin seolah angin berhembus langsung ke kulitnya. Syukron mengerutkan kening. Sejak kapan AC di kamarnya sedingin ini? Ia perlahan menggerakkan tangan, meraba sekelilingnya. Dan saat tangannya menyentuh permukaan di belakangnya, kayu dingin dan kasar. Bukan kasur, bukan bantal. Matanya mulai terbuka sepenuhnya. Dan yang pertama kali ia lihat adalah langit-langit aula sekolah yang tinggi, berwarna abu-abu suram. Seketika jantungnya berdetak kencang. Syukron langsung terduduk. Matanya kini benar-benar terbuka, menatap pemandangan di sekelilingnya dengan penuh kebingungan. Ia melihat barisan kursi lipat yang tertumpuk di salah satu sudut ruangan, papan tulis besar yang menggantung di dinding, serta panggung kecil tempat sekolah biasanya mengadakan acara. Semua ini bukan kamarnya, bukan rumahnya. Ini aula sekolah. Syukron merasakan darahnya berdesir, bulu kuduknya meremang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia masih berada di sini? Ia mencoba mengingat kembali. Latihan karate, tubuhnya yang lelah. Lalu ia duduk bersandar di sudut aula, mencoba beristirahat sebentar. Dan ia tertidur. Matanya semakin membelalak. Teman-temannya pasti sudah pulang. Ia benar-benar tertinggal sendirian di dalam aula sekolah yang luas ini. Dengan gerakan terburu-buru, Syukron merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Layar menyala. Ia melihat jam yang tertera di layar. Pukul 2.13 dini hari. 2:13. Tengah malam sudah berlalu. Dan ia masih terjebak di sekolah. Syukron menelan ludah. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya? Kenapa tidak ada satpam yang melakukan patroli ke dalam aula? Kenapa tidak ada suara orang lain di sekitar? Sekolah ini sepi, begitu sunyi. Ia mencoba menenangkan dirinya, menarik napas panjang, lalu menekan tombol senter di ponselnya. Namun, layar ponselnya tiba-tiba meredup. Battery low. Dan sebelum ia sempat berbuat sesuatu, ponselnya mati total. Gelap. Sekarang, Syukron benar-benar terjebak dalam kegelapan yang pekat. Tidak ada cahaya dari manapun. Bahkan cahaya dari luar jendela aula pun tidak terlihat. Seolah seluruh dunia telah tertutup kegelapan abadi. Jantungnya semakin berdegup kencang. Ini bukan sekadar kebetulan. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, berharap matanya bisa menyesuaikan diri dengan kegelapan. Namun, tidak ada yang bisa ia lihat.
Hanya kesunyian dan kehampaan. Ia mengusap wajahnya, berusaha berpikir jernih. Aku harus keluar dari sini. Tapi baru saja ia beranjak dari tempat duduknya. Krek! Sebuah suara lirih terdengar dari sudut aula. Seperti suara kursi yang bergeser pelan di lantai kayu. Syukron membeku. Jantungnya semakin berdetak kencang. Ia tahu bahwa ia sendirian di aula ini. Setidaknya, itu yang ia pikirkan. Tapi kalau ia benar-benar sendirian, lalu suara apa barusan? Suasana begitu hening hingga suara napas Syukron sendiri terdengar begitu jelas di telinganya. Ia berdiri diam di tengah kegelapan. Tubuhnya tegang. Otaknya berusaha memahami situasi. Tadi, ada suara. Krek! Suara itu berasal dari sudut aula. Seperti kursi yang bergeser pelan. Namun, setelah beberapa detik, tidak ada suara lagi. Hanya keheningan. Keheningan yang justru terasa lebih menyeramkan. Syukron menarik napas dalam-dalam. Berusaha tetap berpikir logis meskipun bulu kuduknya terus berdiri. Mungkin aku cuma berhalusinasi. Mungkin angin. Pikirnya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada angin yang bertiup di dalam aula ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangun dan keluar dari sini. Dengan hati-hati, Syukron berdiri dari duduknya. Saat kakinya menyentuh lantai, tap. Suara langkahnya terdengar menggema. Syukron mengernyit. Aula ini memang luas. Tapi kenapa suara langkahnya terdengar jauh lebih nyaring dari biasanya? Ia mencoba mengambil langkah kecil lagi. Tap. Gema itu kembali terdengar. Seolah-olah ia sedang berdiri di dalam ruangan yang lebih besar dari aula sekolahnya sendiri. Hawa dingin merayap ke kulitnya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Aula ini terasa lebih luas. Seolah-olah ia berada di tempat yang bukan lagi sekolahnya. Syukron berjalan perlahan ke arah pintu aula. Setiap langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Udara di sekitarnya semakin dingin. Dan di dalam keheningan, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi ia tidak mau menoleh. Jangan lihat ke belakang, Syukron. Jangan lihat ke belakang. Ia terus melangkah, berusaha tidak memikirkan perasaan aneh yang semakin menyesakkan dadanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya ia sampai di depan pintu aula. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu. Ia mencoba menariknya. Terkunci. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mencoba menariknya lagi. Lebih kuat. Tetap terkunci. Syukron mulai panik. Bagaimana bisa terkunci? Bukankah aula ini seharusnya tidak dikunci dari luar? Ia mulai mengetuk pintu dengan keras. Halo? Ada orang di luar? Pak Satpam. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Keheningan yang mulai terasa menyesakkan. Syukron mencoba tetap tenang, tapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia harus mencari cara lain untuk keluar. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, di sudut aula, ia melihat sesuatu. Sesuatu bergerak dalam bayangan. Sebuah bayangan samar melintas cepat, seolah ada seseorang yang berlari melintasi ruangan. Syukron membeku di tempat. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia menajamkan pandangan, mencoba mencari tahu apa yang baru saja ia lihat. Namun, saat ia menoleh ke sudut aula, tidak ada apa-apa. Tidak ada kursi yang bergeser. Tidak ada bayangan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aula yang sunyi dan gelap. Tapi Syukron tahu ia melihat sesuatu. Dan yang lebih membuatnya takut, ia mulai merasakan sesuatu yang berdiri di belakangnya. Mendekat. Syukron berdiri kaku di depan pintu aula yang terkunci. Tangannya masih mencengkeram gagang pintu. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia mencoba mengetuk pintu dengan lebih keras. Pak Satpam, ada orang di dalam. Tolong bukakan pintunya. Tidak ada jawaban. Syukron mengetuk lebih keras lagi. Pak, ada orang di sini. Hanya keheningan yang membalasnya. Aula masih sunyi. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada seseorang di luar yang bisa membantunya.
Ia benar-benar sendirian. Namun, saat ia hendak mencoba sekali lagi, krek! Suara itu terdengar dari belakangnya. Suara sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang tidak seharusnya bergerak sendiri. Napas Syukron tercekat. Dingin menjalari punggungnya. Perlahan, ia menoleh. Di tengah aula yang remang-remang, Syukron melihat sebuah kursi lipat yang tadinya tersusun rapi kini bergeser sendiri. Kursi itu kini berada lebih dekat ke tengah aula, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana, lalu bangkit dan meninggalkannya begitu saja. Namun, tidak ada siapapun di sana. Syukron mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Tadi kursi itu ada di tumpukan, bukan di situ. Dadanya mulai terasa sesak. Matanya menatap tajam ke kursi itu, berharap ia hanya berhalusinasi. Namun, tiba-tiba, krek! Kursi itu bergeser lagi. Sendiri. Syukron mundur selangkah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Dan saat itu juga, he! Suara tawa pelan terdengar dari arah panggung aula. Syukron membeku. Tengkuknya meremang seketika. Suara itu, suara tawa anak kecil. Namun, ada yang tidak wajar dari suara itu. Terlalu pelan, terlalu datar, terlalu menyeramkan. Seolah-olah suara itu bukan berasal dari manusia biasa. Syukron berusaha keras mengatur napasnya. Perlahan, ia menoleh ke arah panggung aula. Dan saat itu, ia melihatnya. Di tepi panggung yang sedikit lebih tinggi dari lantai aula, sosok seorang anak kecil duduk di sana. Gemetar menjalar di tubuh Syukron. Anak itu berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Ia duduk dengan posisi tubuh sedikit membungkuk. Kedua tangannya memeluk lutut. Tapi ada satu hal yang membuat Syukron ingin segera lari dari tempat ini. Anak kecil itu menatapnya dan tersenyum. Senyuman yang tidak wajar, terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Seolah-olah ia tidak hanya sekadar tersenyum, tetapi sedang menikmati rasa takut Syukron. Syukron tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat. Otaknya mencoba mencari alasan logis. Siapa anak itu? Kenapa dia masih ada di sini tengah malam begini? Tapi semakin lama ia menatapnya, semakin ia sadar bahwa anak itu bukan manusia biasa. Bukan siswa sekolah ini. Bukan siapa-siapa. Makhluk itu bukan bagian dari dunia manusia. Anak kecil itu masih menatapnya dari kejauhan. Dan saat Syukron berusaha mundur pelan-pelan, anak itu miringkan kepalanya sedikit dan tersenyum lebih lebar. Kenapa belum pulang, Kak? Suara itu bukan suara anak kecil biasa. Dan kosong. Dan terdengar dari segala arah. Syukron merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Dan sebelum ia bisa melakukan apapun, anak itu tiba-tiba berdiri. Dengan gerakan cepat dan tidak wajar, Syukron berteriak. Ia tidak peduli lagi. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Melewati deretan kursi, menabrak beberapa meja yang terjatuh. Namun, saat ia berlari ke arah pintu aula lagi, tawa itu semakin keras. Hie! Seakan-akan sesuatu sedang mengejarnya. Syukron berdiri gemetar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menghantam dadanya. Anak kecil itu masih di panggung. Masih tersenyum dengan senyumannya yang terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Syukron memejamkan matanya erat-erat. Ini hanya ilusi. Ini cuma mimpi buruk. Sebentar lagi aku akan bangun. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan ketakutannya. Hening. Tidak ada suara. Tidak ada cekikikan. Tidak ada suara kursi bergeser. Keheningan itu membuatnya ragu. Apakah semuanya sudah selesai? Perlahan, ia membuka matanya kembali. Dan saat itu juga, nyawanya hampir lepas. Anak kecil itu sudah berdiri tepat di depannya. Hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Matanya hitam pekat, seperti lubang tak berdasar. Bibirnya menyeringai lebih lebar, seakan wajahnya bisa robek kapan saja. Dari dekat, Syukron bisa melihat kulitnya yang pucat keabu-abuan, kuku-kukunya yang panjang dan tajam.
Dan sebelum ia bisa melakukan sesuatu, anak itu berbicara. "Kenapa belum pulang, Kak?" Suaranya datar, tanpa emosi, dan terdengar dari segala arah. Syukron berteriak sekeras mungkin. Ia melompat mundur, hampir terjatuh, lalu berlari secepat yang ia bisa. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Semakin ia berlari, aula terasa semakin luas. Semakin jauh ia berlari, semakin ia tidak bisa menemukan ujungnya. Seolah-olah, ia sedang terjebak dalam labirin tanpa akhir. Napas Syukron semakin memburu, tubuhnya gemetar hebat. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari setiap sudut aula, makhluk-makhluk lain mulai muncul. Sosok laki-laki bertubuh tinggi berdiri di sudut aula. Wajahnya kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Tubuhnya terlalu panjang, seperti tertarik paksa ke atas. Kepalanya perlahan miring ke samping, dan meskipun tanpa wajah, Syukron merasa makhluk itu sedang menatapnya. Bayangan hitam besar merayap di langit-langit. Ia bergerak perlahan, menempel di atas aula seperti laba-laba raksasa. Tangannya panjang, kukunya runcing. Ia mengikuti gerakan Syukron dari atas, seperti pemangsa yang menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Suara-suara bisikan mulai terdengar dari berbagai arah. Suara itu berbisik pelan, namun semakin lama semakin banyak. Ada yang memanggil namanya. "Syukron, Syukron." Ada yang tertawa kecil. "Hihihi." Ada yang menangis pilu, seperti seseorang yang tersesat dalam penderitaan abadi. Syukron merasa kepalanya mulai pening. Ini terlalu banyak, terlalu menakutkan, terlalu tidak masuk akal. Ia mencoba menutup telinganya, berusaha memblokir suara-suara itu. Namun, suara itu semakin keras. Dan yang lebih buruk, makhluk-makhluk itu mulai mendekat. Syukron merasa tubuhnya lemas. Napasnya tidak teratur. Jantungnya terasa akan meledak. Ia berusaha berlari lagi, tapi kakinya mulai terasa berat. Seolah-olah sesuatu menariknya ke bawah. Di depan matanya, semua yang ia lihat mulai berputar. Aula terasa semakin besar. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Suara-suara itu semakin menggila. Ia tidak bisa berpikir lagi. Tidak bisa melawan. Tidak bisa melakukan apapun. Semua terasa gelap. Dan di detik terakhir sebelum kesadarannya menghilang, ia mendengar suara itu lagi. "Kenapa belum pulang, Kak?" Suasana dalam aula semakin mencekam. Syukron tersungkur di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Tapi ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Makhluk-makhluk itu masih ada di sekelilingnya. Mereka semakin dekat. Sosok laki-laki bertubuh tinggi tanpa wajah melangkah pelan ke arahnya. Bayangan hitam besar di langit-langit merayap lebih dekat. Kukunya yang panjang siap menerkam. Suara bisikan semakin jelas di telinganya. "Jangan pergi. Temani kami di sini. Jangan tinggalkan kami." Syukron menutup telinganya dengan sisa tenaga yang ia miliki, berusaha menghalau suara-suara itu. Namun, suara itu semakin keras, semakin dalam, semakin menusuk pikirannya. Ia tidak bisa keluar. Ia akan mati di sini. Ia akan menjadi bagian dari mereka. Tapi tiba-tiba, brak, brak, brak. Suara keras itu memecah kesunyian. Ada orang di dalam. Syukron terkejut. Suara itu bukan bisikan, bukan suara makhluk-makhluk itu. Itu suara manusia. Itu suara Pak Budi, satpam sekolah. Syukron ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sejenak, semuanya hening. Sosok tinggi tanpa wajah berhenti melangkah. Bayangan hitam di langit-langit berhenti merayap. Bisikan-bisikan itu menghilang begitu saja. Semua makhluk yang tadi mengelilinginya menghilang dalam sekejap. Seolah mereka tidak pernah ada. Aula kembali gelap dan kosong. Yang tersisa hanya kesunyian.
dan Syukron yang terbaring lemas di lantai. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Pikirannya kosong. Matanya semakin berat. Lalu semuanya menjadi gelap. Hawa pagi yang sejuk menyelimuti halaman sekolah. Matahari mulai naik perlahan, mengusir gelap yang menyelimuti malam. Cahaya keemasan menembus jendela kecil di pos satpam, menerangi ruangan kecil yang hanya berisi meja, kursi, dan sebuah kasur lipat di pojok ruangan. Di atas kasur itu, Syukron terbaring lemah. Tubuhnya masih terasa kaku dan dingin, seolah-olah ia baru saja melewati malam terpanjang dalam hidupnya. Napasnya terasa berat, kepalanya sedikit pusing. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi. Aula. Makhluk-makhluk itu. Suara bisikan. Anak kecil berambut panjang. Itu bukan mimpi. Syukron. Suara berat dan penuh khawatir membuyarkan lamunannya. Syukron menoleh dengan lemah ke arah suara itu. Di hadapannya, Pak Budi, satpam sekolah, duduk di kursi kecil sambil menatapnya dengan ekspresi serius. "Kamu kenapa bisa tertinggal di aula sendirian?" tanyanya. Syukron mencoba membuka mulutnya, tapi suaranya keluar dengan gemetar. Saya ketiduran, Pak." Pak Budi menghela napas panjang. "Kamu tahu nggak? Tadi pagi saya keliling sekolah seperti biasa. Pas saya periksa aula, saya lihat pintunya nggak bisa dibuka. Pas saya dobrak, kamu udah tergeletak di lantai. Wajahmu pucat, keringat dingin, napasmu berat, kayak orang sakit keras." Syukron hanya diam. Ia sendiri masih tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Syukron menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Pak, di aula semalam, saya..." Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Pak Budi mengangkat tangan, menyela dengan ekspresi tenang. Ia menggeleng pelan. Jangan cerita ke siapapun." Syukron terkejut. Pak Budi menatapnya dalam-dalam. "Yang penting, kamu selamat." Ada sesuatu di balik nada suara Pak Budi. Bukan sekadar larangan, tapi lebih seperti peringatan. Seolah-olah, Pak Budi tahu sesuatu. Seolah-olah, kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Syukron hanya bisa terdiam. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah Pak Budi tahu tentang sesuatu yang ada di aula? Apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya? Siapa anak kecil yang ia lihat semalam? Apa yang sebenarnya mengintai di aula sekolah setelah gelap? Namun, ia tidak berani bertanya. Ia tidak ingin tahu jawabannya. Yang jelas, sejak saat itu, Syukron tidak pernah mau berada di aula sekolah setelah maghrib. Karena kini, ia tahu ada sesuatu di sana, dan sesuatu itu tidak ingin ia kembali. Hari-hari berlalu setelah kejadian mengerikan itu. Syukron kembali ke sekolah seperti biasa, mencoba menjalani hidupnya seperti tidak ada yang terjadi. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia melewati aula sekolah, rasa takut itu muncul kembali. Dada terasa sesak, tengkuknya meremang. Aula yang dulunya hanya sekadar ruangan biasa, kini terasa menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Sesekali, saat ia berjalan di lorong yang mengarah ke aula, ia merasakan ada tatapan dari balik jendela gelap. Tatapan yang dingin, tatapan yang tidak terlihat, tapi terasa. Ia berusaha mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir. Suatu malam, Syukron harus pulang sedikit lebih larut dari biasanya karena ada rapat OSIS. Sekolah sudah mulai sepi. Koridor panjang di depan aula terasa sunyi dan gelap. Ia mempercepat langkahnya, hanya ingin segera keluar dari sini. Namun, saat ia melewati aula, dari dalam kegelapan aula yang kosong, ia mendengar sesuatu. Cekikikan kecil. Suara yang sangat familiar. Suara yang tidak seharusnya terdengar di tempat itu. Jantung Syukron berdegup kencang. Ia membeku di tempat, tidak berani menoleh ke dalam aula. Tangannya gemetar. Keringat dingin mulai mengalir. Ia tahu suara itu. Ia tahu siapa yang tertawa di dalam sana. Tapi bagaimana mungkin? Ia menutup matanya,
menarik napas panjang, lalu berlari secepat mungkin keluar dari sekolah. Karena kini, ia sadar satu hal, semuanya belum benar-benar berakhir. Mereka masih ada di sana, menunggu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.